MRS. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalajengaken. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para kadang kinasih Asa FM ingkang kinurmatan dan mugi-mugi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita sami syukur dumateng Allah Azza wa Jalla ingkang sampun maringi dumateng kita sedanten. Alhamdulillah nikmat ingkang kathah sanget. Nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang agung sehingga kita saged bermuwajahah bertolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi modal sehat walafiat ini, sehat walafiat punika saged dados amalan ibadah kita ingkang manfaati dunia dumuginipun akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutaken inggih menika kajian kita yang berkaitan dengan episode yang ke-16 kemarin. Sekarang kita memasuki yang ke-17. Ini merupakan masih kelanjutan hadis yang kemarin, yaitu dari Abdullah bin Amr. Wa anhu artosipun inggih menika dari Abdullah bin Amr juga radhiyallahu an, ingkang diparingi ridho kalih Allah Subhanahu wa taala. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Nek jenengan saged gadah sekawan perkawis kalau menika moko jenengan mboten angsal bebendu, mboten angsal bencana, mboten angsal cobaan yang ketika jenengan melaksanakan sebuah kemaksiatan atau kedosaan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mempunyai 4 hal ini. Ini sangat penting sangat iki. Niki namunipun imunisasi moral. Jadi kalau orang itu mempunyai 4 perkawis kados ingkang dipesenaken kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah dia tidak akan pernah kena bala bencana yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan perbuatannya sendiri. Karena manusia itu kadang-kadang berbuat langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaul ihsani ilal ihsan, setiap keihsanan atau kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a fa 'alaiha. Tapi kosok wangsulipun bilih tiyang kalau mau nek melaksanakan kejahatan pasti akan dibalas kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkawis menika ini saged gadah perlindungan. Nek awake dhewe keliru, salah dan sebagainya terus ngapunten tidak akan dibalas dengan serupa kalau kita mempunyai 4 hal ini. Ada proteksionasnya. Ada proteksi atau perlindungannya atau ngrekso saking Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kinasih kedah sumurup nggih dumateng informasi berikut menika. Napa niku ingkang kaping setunggal inggih menika khifdu amanah. Khifdu amanah inggih menika memelihara amanah. Terus yang ingkang khianat mboten angsal nih Pak. Non khianat jadi yang non khianat karena kebanyakan orang sekarang kalau kemudian kegilut kepencut kegilut nggih menika manisin donya itu kadang-kadang melupakan nggih menika paugeran utawi patokan ingkang sampun diparingaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi sesanggeman ing ngarsa dalem Gusti Allah ini sosok dilirwake, dilalek-lalekke. Nah, dilirwakne akhirnya kemudian yang kalau wau mboten saged angsal proteksi menika. Kang kami tunggal nggih menika khifdu amanatin, yang nomor kalihipun nggih menika sidqu hadisin. Sidqu hadisin itu adalah berkata yang benar. Jadi nek ngendikan kudu bener lan bener, tidak mengandung banyak arti yang membuat orang jadi bingung. Tapi kalau untuk strategi perang itu boleh. Tapi strategi perang itu hanya untuk melawan musuh. Kayak Rasulullah pernah ditanya, "Ayo Muhammad ada di mana?" Nah, orang itu pengen melindungi supaya pasukannya tidak ketahuan, maka ana mimmain, aku berasal dari air.
Kan bener toh? Jadi berdiplomasi ya. Berdiplomasi ya, saya berasal dari air tapi gak ndudone kedudukan pasukan dalam rangka untuk melindungi. Karena al-harbu khid'atun, ya perang itu adalah strategi. Tapi ini kalau digunakan untuk saudaranya sendiri malah keliru. Ya, nggih. Malah kaya wong ra Jawa. Nah, jadi ini adalah kalimat tauriyah ya. Kalimat tauriyah itu kalimat yang kemudian mempunyai arti ganda. Nggih. Ya, kadang-kadang kalimatul haq uridu bihil batil. Kalimatnya hak ya, tapi dalam rangka di dalamnya itu ada kebatilan. Untuk mendel koncone, untuk mojokne ya mitrone, untuk kemudian berusaha ya ngejelokne napa nih koncone dhewe. Jadi disamarkan ya, disamarkan. Jadi dua kalimat yang mempunyai arti yang bermacam-macam dalam rangka untuk mengelabui supaya tujuannya dia untuk meraih kenikmatan dunia itu lebih mendapatkan hasil yang banyak. Itu tidak boleh nih Pak Adi. Karena untuk kepentingan ini malah duro, tapi bukan duro sembodo, tapi duro kaningoyo. Ya, jadi nganioyo ya tiang lintu niku mboten langsung. Dengan cara bahasa sing ketoke kenikmatan yang akan diraih, tapi sebenarnya sebaliknya. Sebaliknya dia hanya untuk kepentingan nafsihi atau kepentingan nafsunya sendiri. Kemudian nomor 3 inggih menika wa husnu kholiqatin. Ya, husnu kholiqatin itu inggih menika berakhlak yang baik. Jadi berakhlak yang baik itu merupakan ya salah satu hal yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin, sebab ya swaliipun ya akhlak yang baik itu adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu menular. Karena itu ya sumul khuluq su'mun ya, sumul khuluq su'mun. Jadi akhlak yang jelek itu akan menular kayak penyakit. Jadi kalau senengane miso mati nulari koncone itu terus ngombro-woro jadi seneng miso. Nggih, bahasa kerene komunitas miso mesti luwih gampang menyebar. Kalau kemudian orangnya itu gampang menzalimi orang lain, membuat ya kerusakan, maka dia gampang menularkan kerusakan itu kepada orang lain. Tidak mempunyai paugeran, melanggar aturan, koncone juga gampang untuk melanggar peraturan dan paugeran tadi. Jadi ini adalah ya husnu kholiqatin, yaitu adalah akhlak yang baik. Kemudian ingkang nomor sekawan inggih menika wa'ifatun fi tu'matin. Ya, ifatun fi tu'matin, yaitu harus benar-benar menjaga halal dan haramnya makanan. Ya. Jadi kalau ifah yaitu menjaga diri fi tu'matin ya dari makanan. Ya, makanan yang halal maupun makanan yang haram. Ya, maka kita harus bisa membedakan yufariku bainal halal wal haram. Bisa membedakan antara barang halal dan barang yang haram. Karena tidak akan tumbuh dari barang haram ya kecuali nanti akan tumbuh menjadi kecelaan ya atau keburukan ya bagi pelakunya. Barang yang haram niku tuladane contohnya kados pundi Pak Ustaz? Ya korupsi misalnya pun. Berarti menika bukan barangnya ya, tapi barangnya. Asal usulipun mendapatkan niku berarti. Ya, jadi ada yang haram yang berkaitan dengan zati itu memang zatnya haram. Barangnya ya. Dalam Islam yang haram misalnya daging babi itu barangnya disembelih dengan asma Allah. Ya, itu kalau kemudian dimakan tuh haram secara zati. Tapi kemudian juga ada secara syar'i. Secara syar'i itu secara peraturan. Jadi kalau melanggar peraturan untuk mendapatkan uang, misalnya ghosab. Ghosab itu merampas hartanya orang lain. Kemudian maisir dari perjudian. Jadi hasil dari perjudian itu nanti akan membuat fitnah itu ya, kalau hartanya dimakan oleh saudaranya atau dimakan oleh anaknya, itu akan menjadi dosa ikutan nanti. Mumpung masih di perjudian Pak Ustaz. Perjudian itu kan ada yang vulgar, sing meloho, sing gampang disawang, ada perjudian sing tersamar. Kados lotre ini seperti mungkin kalau mendapatkan ini akan mendapatkan kontribusi atau hadiah sekian itu kata sepundi nilai ini pun. Nggih, jadi perjudian itu adalah arti yang lain nggih menika spekulasi. Enggak kena dijebke sing jelas. Ora kena dijebne kalau muamalah itu nggih enek akote sing jelas. Nggih. Ya, dan akotnya itu kadang-kadang menzalimi orang lain. Tidak terasa. Tidak terasa. Sing liyane iki sengsara dhek entuk sithik ning mawareme
ora kira-kira lali karo sing soro-soro sing dadi korban. Akhirnya sing soro kan kuwatah. Nggih, lebih banyak memang. Yang menang ya hanya satu. 1, 2 saja. Nggih. Dan ini akan membuat orang akan terpacu untuk melakukan spekulasi. Nggih. Karena itu Pak Ibu yang berbahagia dan kadang kinasih Asa FM yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bahas yang berkaitan dengan 4 hal ini ya. Nggih. Nomor setunggalipun nggih menika hifdzu amanah, yaitu memelihara amanah. Jadi memelihara amanah itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan buat para dai, para ustadz, para kiai. Seperti Rasulullah ketika berdakwah pertama, beliau itu mempunyai sebutan Al-Amin. Al-Amin itu adalah yang dapat dipercaya. Meskipun punya gelar Al-Amin di masyarakat Quraisy, ternyata beliau ketika mengatakan Qul la ilaha illallah, katakan pada masyarakatmu la ilaha illallah, pasti kamu akan menang. Wah, itu yang melawan tuh banyak sekali. Bahkan ketika beliau berpidato ya di kalangan keluarganya ya, yang berkaitan mengajak mereka untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, diundang mereka, diparingi kembul bujono ya. Ternyata kemudian Abu Lahab langsung berdiri ketika mendengar Rasulullah itu ya, berusaha untuk mengajak mereka pada tauhid. Ya, bahkan Abu Lahab mengatakan taballaka ya Muhammad, sungguh celaka kamu Muhammad. Kenapa kamu gaya ontran yang kafir Quraisy ya? Goro-goro. Sehingga Al-Amin atau yang dipercaya tadi itu kemudian membuat mereka itu tidak percaya. Jadi meskipun mereka percaya ya kepada Muhammad Rasulullah SAW, tapi ketika mereka diajak untuk bertauhid malah marah. Nah, kemarahan mereka menolak mereka terhadap ajaran tauhid dan sombong, bahkan merendahkan Rasulullah, itu namanya sombong. Jadi sombong yang sebenar-benarnya gitu. Sombong yang sebenarnya ini, karena itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan kiber atau sombong tadi? Apakah saya punya baju baru, sepatu baru, kemudian punya topi atau imamah yang baru? Apakah itu kemudian membuat saya menjadi sombong? Sombong itu bukan begitu. Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtunas, yaitu adalah menolak kebenaran dan melecehkan pembawa kebenaran tadi. Persis kayak Abu Lahab tadi. Beliau percaya bahwa Rasulullah itu adalah ya orang yang dipercaya, Al-Amin. Bahkan yang lucu lagi, ketika Rasulullah itu hijrah, sebagian kaum musyrikin itu menitipkan barangnya itu kepada Rasulullah. Percaya banget nek Rasulullah enggak badhe gosop atau mengambil hartanya. Sehingga ketika Rasulullah harus hijrah, itu beliau harus ya kerengkalan mengembalikan satu persatu dulu. Ketika mboten nutut, akhirnya berpesan pada Ali bin Abi Thalib yang ditinggal di situ untuk mengembalikan kepada ya kerabat musyrikin ya kafir Quraisy pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy meskipun benci pada Rasulullah, percaya, hatinya percaya bahwa beliau adalah amanah. Jadi salah satu pilihan yang golek wong sing gampang dipercaya atau bisa dipercaya Rasulullah. Ya, walaupun dia sendiri alirannya ndak kesian. Ya, meskipun dia sendiri tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kajian istilah kajian kebatinan yang luar biasa. Pilih tiang ya ingkang amanah itu akan kalis ya nir ing sambikala. Jadi terhindar ketika Rasulullah kemudian hijrah ya dikejar itu, ternyata beliau dapat ilham, dapat ya apa itu petunjuk dari Allah, firasat untuk apa ya, tidak langsung ke Madinah tapi muter diri di Gua Sur. Melambung langkahnya melambung ke selatan dulu ya, sembunyi di Gua Sur, baru kemudian naik ke utara menyusuri Laut Merah, baru langsung menuju ke ya Madinah. Jadi berarti tidak terduga, tidak diduga oleh lawan-lawannya. Kan tidak langsung ke utara. Ya, ke utara terus langsung ke timur menuju ke Madinah enggak, tapi malah ke selatan, berbalik arah. Ya, nah istilahnya cara jalan buang lacak. Ya, membuang lacak, kemudian baru kemudian ke arah barat, ke utara menyusuri Laut Merah, baru kemudian ke timur ke Madinah. Gua Sur yang kisahnya luar biasa dengan ditunggu oleh ular itu. Iya, yang ular itu menunggu ya sampai bertahun-tahun hanya untuk melihat wajahnya Rasulullah. Ya, sampai Abu Bakar nutup lubangnya itu, dientup itu ya. Dengan tetap nekat saja. Dengan setengah mati. Iya.
Ya ini menjadi pelajaran buat kita, dan dari situ yang anehnya tadi yang memberitahu itu bukan kafir Quraisy, tapi ya iblis yang mimbo-mimbo jadi orang tua dari Najd yang menunjukkan ya bahwa Rasulullah itu sembunyi di Gua Tsur. Jadi ternyata iblis pada waktu itu juga berperan ya untuk menunjukkan ya pelarian Rasulullah ya atau hijrahnya Rasulullah ya dari Mekah ke Madinah itu ketika kemudian ya iblis dan andahannya itu juga berusaha untuk nduduh nih, tapi kan tidak bisa memberikan kemudaratan pada Rasulullah. Jadi pertahanan atau perlindungan kita, wikoyah kita untuk mencegah dari makarnya iblis ya, setan dari jin ataupun manusia itu ternyata itu tadi hifdzul amanah. Jadi orangnya dipercaya itu kalis saking sambe kolong. Sambe kolong. Meskipun setan iblis berusaha untuk membantu kafir Quraisy, ikut menjelomprong gitu. Menjelomprong nih, tapi ternyata ketika nginguk di situ, Allah kemudian juga berusaha untuk melindungi dengan cara bagaimana? Ternyata ada burung dara yang bertelur di situ. Terus kemudian juga ada kalau monggo atau bikin sarang yang bersarang di situ. Nah, itu merupakan perlindungan secara alamiah karena orang kafir Quraisy itu pintar. Ketika mengejar Rasulullah itu dilihat ya, untanya Rasulullah kan sering makan kurma tertentu kan. Sehingga ketika kemudian dibisi oleh iblis, delokan anu teleke unta. Iki cocok ora karo sing dikendarai. Sing dikendarai Rasul ternyata cocok, berarti diikuti sampai ke Gua Tsur itu. Meskipun oleh Asma bin Abu Bakar, putrinipun Abu Bakar, itu berusaha dengan Amir bin Fuhairah itu mengembalakan kambing atau dombanya itu untuk menutupi jejak Rasulullah. Menyamarkan setiap apa yang dilewati Rasulullah dilewati oleh Amir bin Fuhairah ya, dan Asma sendiri yang mengantarkan makanan pulang pergi dalam keadaan dia hamil. Wah, luar biasa. Dalam keadaan hamil itu ya tetap berjuang. Abdullah bin Zubair ya, itu dia digunakan untuk berjuang. Naik turun gunung hanya untuk mengantarkan rasum kepada bapaknya dan Rasulullah. Sebenarnya kalau semacam ini semacam terapi kalau orang hamil sering jalan-jalan. Ya, ternyata itu, kenapa ada orang yang menyusui atau orang yang hamil itu harus sering menggerakkan kakinya. Ibunda Hajar kan begitu, ketika dia menyusui Ismail, maka dia berjuang dari Sofa ke Marwah untuk mencari. Tidak terasa atau tidak tercatat ya, disimpulkan di belakang zaman. Kita disimpulkan di belakang zaman ya bahwa orang yang hamil atau menyusui harus tetap olahraga. Dua contoh ini sudah luar biasa. Nah inilah yang kemudian sudah diupayakan ikhtiar secara duniawi dan ikhtiar secara ukhrawi, baru Allah akan memberikan rekso atau perlindungan pada manusia. Kan tadi sudah ada ikhtiar duniawi dengan disamarkan ya Amir Bukhairah ya, pembantunya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengaburkan jejak daripada Rasulullah. Kemudian Asma juga begitu ya, sembunyi-sembunyi di belakangnya Amir bin Bukhairah untuk memberikan langsung kepada Rasulullah dan bapaknya. Jadi ini merupakan ikhtiar duniawi. Standar ya, standar. Yang ukhrawi itu tadi Rasulullah itu amanah mengembalikan pinjaman kafir Quraisy itu kepada orang yang bersangkutan. Jadi hijrah kemudian ditinggal prung mboten. Jadi balik nih Pak J. Ya bahkan sisanya yang belum ngopeni amanah yang dibebankan itu. Meskipun amanah itu ya dipunyai oleh kafir musyrikin. Dan itu juga mestinya tidak aman, maksudnya membahayakan karena malah lambat perjalanan untuk berhijrah itu tadi, dan Mas. Bisa bocor. Nah ini berbahaya. Tapi demi yang itu Allah juga melindungi. Hifdzul amanah, beliau itu berusaha untuk kemudian memberikan amanah itu, yaitu menunaikan amanah supaya kemudian amanah ini bisa diterima oleh manusia yang sudah mengamanai tadi. Ini benar-benar luar biasa. Ini tidak dipahami oleh orang sekarang. Kalau mereka berdakwah itu harus hifdzul amanah itu tidak tahu. Prosesnya ini hartane koncone dikumpul malah digosok. Katut. Ini misalnya saja ada pengajian. Kadang-kadang kemudian menawarkan nih harga surga ada ini. Ya harga surga per kaplingnya itu satu kapling harganya 4 juta 5 juta. Ini ober tego ngapusi sederekipun misalnya dengan kendaraan berdakwah. Dengan kendaraan berdakwah, tapi ujung-ujungnya itu menggosok atau mengambil hartanya orang lain. Nah inilah yang kemudian menjadi tidak
amanah itu nanti. Nah itu nanti harta itu akan membuat dia itu mendapatkan itu tadi banyak sekali cobaan di dunia. Kalau kita bisa amanah, ma fataka minad dunya, itu kalis semua persoalan yang akan menimpa kita itu bisa terlindungi. Tapi memang tidak mudah Pak Ustadz. Memang ya kepencet abang birune dunia ini kan wah luar biasa. Baik itu di promokan melalui penciuman, penglihatan, perabaan ataupun perasaan. Kan abang birune dunia ini gampang mencet. Yang paling dasar kalau dibuat atau di-create menjadi narasi. Nah, ya. Sehingga narasi itu adalah tulisan-tulisan, teori-teori, dalil-dalil, postulat-postulat atau hujah-hujah yang membuat orang itu mengikuti ya sebuah paugeran atau patokan tertentu, tapi tidak memikirkan secara dalam kalau itu bisa membuat kezaliman kepada saudaranya. Padahal dia tidak mengikatkan narasi itu pada hukum yang sebenarnya. Ya, tidak mengikat, hanya untuk kepentingan sesaat, untuk menarik massa, untuk mengambil manfaat sementara, pragmatis ya dalam rangka untuk kepentingannya dia itu, untuk kepentingan yang juga sesaat. Nah ini yang sering kejomprong ya, sering kejeglong itu ya masalah mereka tidak awas ya dengan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Itu kalau dilihat seandainya tidak dengan narasi yang bulat-bulat itu cara jane wah jan mentalan tenan iki. Ya kadang-kadang kita kok mentolong. Iya, kok kolu gitu loh. Kolu. Makanya itu adalah harta yang mungkin bukan haknya. Mungkin itu adalah kekayaan atau properti atau kepemilikan yang bukan haknya, tapi diakoni ya dengan secara legal. Ya, legal ya yang kemudian ditutupi dengan narasi tertentu. Nah ini berbahaya nih Pak De. Itu nanti urusannya sampai akhirat. Dan ini ya yang menjadi aneh dan menjadi luar biasanya ini marak umum marak dan umum harus atos-atos. Nggih iki carane pun wancine kudune metane nggih mitati sing narasi iki narasi sing leres sing jujur apa narasi sing penuh kibul mengibul. Nah itu harus awas lan. Jadi yang pertama tadi Hifdzu amanah yang tidak ada khianat dari apa yang dipercayakan pada diri sendiri. Nomor kalihipun nggih menika sidqu hadisin, yaitu adalah berkata yang benar, berkata yang jujur. Yang sak menika niku kadang-kadang punya panganggep nggih utawi punya napa niku pemikiran atau mindset ya pilih kalau nek jujur malah hancur. Nah nggih. Wah ini repot nih malah. Niki paribasan sing njlomprongake jelas niku nggih. Nggih, itu akan menjadi narasi di dalam otak seseorang. Gak apa-apa lah ya. Zaman sak menika itu kadang-kadang kibul mengibul. Ya, malah niku sing rada ekstrim golek sing haram angel apa meneh sing halal. Ini kan juga jadi narasi yang berkepanjangan sampai sekarang ini menjadi baru. Narasi permisivisme. Permisif itu menghalalkan secara cara nanti akhirnya. Nah ini yang kemudian kita harus ya berikan tazkirah ya utawi napa niku pelajaran nggih buat bodoh kadang kinasis danten supaya kemudian bisa mempelajari supaya kita hidup di dunia itu bisa berkata yang jujur. Karena berkata jujur ternyata menyelamatkan. Imam Syafi'i pernah diparingi ibu-ibun nggih menika yatra niku 60 dinar ya. Ini puluhan juta ya padahal dikeruskan dengan rupiah. Dan ketika dia dititipkan pada sebuah khalifah yang mau pergi ke Madinah, beliau mau ngangsukaworoh ke Imam Malik pada waktu itu. Nah ketika kemudian beliau berangkat, ternyata di tengah jalan kafilah itu dirampok ya. Dibegal ya kali ya pembegal yang ada di wilayah antara Mekah dan Madinah. Kemudian semuanya dirampas lah ketika dilihat ada anak kecil, nggawa duit piro le. Disepelekan itu. Disepelekan. Kula namung beto 60 dinar digoyo cah cilik kok sangune akeh enggak mungkin. Ki omong apa? Karena orang pembegal tadi kan pikirannya pikiran sing jelek, ngentai materialistis yang jelas enggak mungkin anak kecil kok diberikan uang puluhan juta kan gitu ya. Akhirnya mulai ditinggalkan Imam Syafi'i sehingga dengan uangnya tidak dianggap ya. Enggak dianggap dan dengan uang beliau akhirnya digunakan untuk perbekalan khalifah itu untuk kafilah tadi untuk pergi ke Madinah. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, kafilah tadi habis artinya. Habis nggak iso pergi ke Madinah.
Ya, nah setelah di Madinah diganti lagi uangnya tadi oleh para kafilah pedagang tadi. Jadi tingkat kejujuran itu menyelamatkan sebuah kafilah yang besar. Ya, jadi kafilah yang tadi besar itu bangkrut, hancur. Karena hartanya dirampok semua. Habis semua, tapi ternyata diselamatkan oleh kejujuran seorang anak kecil, yaitu Imam Syafi'i tadi. Jadi kalau kita ambil pelajaran, pilih kata-kata yang jujur, itu ternyata akan menyelamatkan. Bukan pada yang bersangkutan saja, tapi juga akan mengimbas pada sakiwa tengene. Karena itu kita harus punya pakulinan atau kebiasaan supaya kita berkata jujur, nanti akan menyelamatkan tetangga kita, saudara kita, mitra kita, keluarga kita, bahkan mungkin akan menyelamatkan yaitu adalah teman sekerja kita, bahkan mungkin masyarakat pada umumnya. Berarti hal ini mestinya semakin banyak diperluas ya pengetahuan soal kejujuran ini ya, bahkan yang paling ekstrim kejujuran itu kalau di hadapan penguasa itu menjadi seafdol-afdolnya jihad. Kalimatul haqi inda sultanin jair. Ya, afdolul jihad, seafdol-afdolnya perjuangan itu adalah kalimat yang benar, hak ya di hadapan penguasa yang zalim. Ini yang saya agak kurang jelas Pak Ustadz. Jadi kalimat yang hak itu berusaha untuk meluruskan pemimpin supaya tidak melakukan kezaliman. Tapi ini kan berbahaya bagi pelaku karena berbahaya tadi, karena seafdol-afdolnya jihad. Jadi caranya Gusti Allah lek menghargai iki keberaniannya luar biasa. Keberaniannya biasa. Yang selama ini yang dibayangkan oleh orang di luar Islam kalau jihad itu yang berkaitan dengan perang saja. Enggak. Padahal ini yang afdol-afdolnya jihad itu meluruskan penguasa yang menyimpang. Tapi ini berbahayanya kalau bayang nih lek ngomong nih jelas lek penguasanya zalim ngomong jujur. Ini samari lek dicidas. Sama juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun idhab ya, kamu pergi ya ila fir'auna fa innahu tagha. Kamu pergi pada Fir'aun, sesungguhnya mereka itu telah berbuat zalim. Nabi Musa itu yang ngepreh nih Pak D. Bayangkan cara nandangi berdua bagaimana nandangi beliau hanya dengan Harun menghadap pada Fir'aun. Yang Fir'aun itu sudah mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dengan kekuatan bala tentara ya. Kalau kita bayangkan saja ya, bala tentara Fir'aun itu pernah menghancur leburkan ya bangsa Hyksos yang besar itu yang ada di daerah ya Kan'an atau Asia Kecil, yang ada di daerah Antioquia sekarang ya, itu mempunyai kekuasaan yang hebat, balentara yang banyak, itu digulung oleh Fir'aun pada waktu itu. Ya, kita bayangkan ya, kerajaan yang besar saja digulung seperti itu, dia punya ya jutaan pasukan. Karena itu dalam surat ya Al-Buruj itu dikatakan wa fir'auna dzil autad, sesungguhnya Fir'aun itu punya autad ya. Autad itu pasukan yang berpasak-pasak. Pasukan yang ya ndak kena dibayang nih kekuatan. Dibayang nih karena dia punya pasukan yang benar-benar sangat banyak dan bersap-sap tadi. Nah, ini yang ya, Autad tadi menunjukkan bahwa bala tentara itu banyak. Lah Fir'aun berhadapan dengan Musa ya koyoen datang ya diciles carane lek pedalangannya sulung mlebu geni iki semut arep nyemplung yang geni mesti gosong. Karena itu beliau itu kan sulit juga untuk berbicara karena Nabi Musa itu cedal. Ya, karena Nabi Musa cedal karena dulu juga diuji oleh Fir'aun, bapaknya Fir'aun ini. Ketika masih kecil dikasih makanan atau api. Nah, pada waktu itu Nabi Musa mau megang makanan tadi. Kalau megang makanan pasti dibunuh oleh Fir'aun, bapaknya yang Fir'aun ditenggelamkan tadi. Ya, tapi kemudian ternyata beliau malah memilih api. Api ini dimut akhirnya lidahnya kobong. Lah itu akan kemudian membuat. Karena itu kalau kita pengen lancar, lidah kita itu tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada doanya dalam surat Toha itu Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yaitu adalah ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya mudahkanlah urusanku, dan jadikan lisanku itu untuk luwes mengatakan kebaikan kepada manusia supaya manusia bisa memahami. Ini kan doa yang bagus ini ya. Doa yang bagus dan bermanfaat sekali ini. Ya, karena itu kalau mau belajar doanya ini Rabbi srohli sadri wa yassir amri, ya dimudahkan ya lulus kabeh nanti. Ya wahlul 'uqdatam min lisani, kalau berkata itu yang jujur terus. Yafqahu qauli, supaya orang itu ya bisa memahami meskipun dia pelo, meskipun dia kemudian cedal.
berkatanya terbata-bata. Tapi kalau sudah doa ini manusia bisa memahami. Daripada yang berkuwata dengan fasih ya, dengan lidahnya yang memukau ya, bahkan sudah orasi bertahun-tahun. Tapi kalau di belakangnya tidak ada keikhlasan, sulit untuk menembus hidayah kepada manusia. Akhirnya audiennya tambah judek, tambah nggak ngerti-ngerti. Omongannya wapi, tapi tambah sumpah. Ya, maksudnya apa nggak jelas. Nah, ini kita memang harus ya berkata itu dengan kejujuran. Insya Allah akan punya asar. Ya. Asar itu pengaruh dan bekas ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya nih Pak D, yaitu adalah berakhlak yang baik. Jadi berakhlak yang baik itu terutama kalau akhlak pada manusia kita harus baik, tapi yang sering tidak dilakukan adalah berakhlak pada diri sendiri. Ini ku pasnya dos pundi Pak Ustaz, ini paling cetone. Ya, wa alaika hakun, atas kamu itu dirimu itu punya hak juga. Kalau wis waktunya lelah ya istirahat. Nek wekdalipun itu memang ya sudah tidak memungkinkan, ya dilereni dhisik. Ojo ngejer apa itu target dengan deadline itu ya. Nah, ya karena itu dalam surah An-Naba itu waja'anan nahara ma'asa, dijadikan siangmu untuk bekerja. Wa ja'alal laila libasan, dan dijadikan malammu itu istirahat. Emang wong ngalong ya. Nggih, kejar tayang ya. Kejar tayang. Ya, harusnya libasan ya untuk beristirahat ya, dengan jenjem, nglereni ati, nglereni pikir, nglereni awak. Tapi ternyata mboten, ya malah kemudian jemigar, malamnya dihabiskan hanya untuk lago atau sia-sia. Siangnya akhirnya ngayai penggawean itu dados males mungkin. Maunya si 24 jam itu diganti menjadi 30 jam sehari. Iya, kalau orang sepuh biasanya memang mboten saged sare nggih. Yang sepuh ini karena durasinya sudah cukup. Ya, misalnya kalau dia tidur 9, ya nanti jam 11 sudah bangun sampai pagi lagi. Tidak bisa tidur. Itu memang orang tua tidurnya itu 2-3 jam itu kalau efektif sebenarnya sudah mencukupi. Nah, ritmenya memang begitu. Tapi nek dipikir jadi penyakit Pak D. Nah ini yang harus dijadikan catatan ya. Tidur itu kan memang normal karena gangguan sirkadian ya daripada tubuh manusia yang hormonnya memang pun buatan cekap meleh. Tapi kemudian kalau digunakan malam-malam untuk ibadah itu akan menjadi barokah sekali. Sedangkan tidur segitu itu sebenarnya kalau menurut ukuran fisiologis badan sudah mencukupi. Cukup. Tapi kalau dipikir terus, ya apa kok gak iso turu, kadang-kadang jadi pisambat nggih. Sambate priyayi sepuh ngoten. Aku angel turu lek bengi. Nah, kalau jadi sesambatan, jadi keluhan, nafsu lawamahnya yang muncul itu dados penyakit. Nah, ini adalah akhlak kita pada diri kita sendiri harus baik. Jangan kemudian berakhlak pada manusia tapi menzalimi diri sendiri, itu tidak boleh. Tapi sikap kita terus seperti Pak, sing paling aman. Mergo turune lumrahe wong-wong 6 jam sampai 8 jam. Ya, karena itu menurut Rasulullah itu ada tidur yang namanya qailullah. Qailullah itu adalah tidur siang. Ini adalah anjuran dari Umar bin Khattab ya, bahwa setan itu tidak pernah tidur siang ya. Karena itu Rasulullah menganjurkan pada Umar bin Khattab untuk qailullah ya. Qailullah itu tidur sebentar menjelang duhur tadi. Walaupun sak celeretan gitu. Celeretan itu ganti 3 sampai 5 jam tidur. Anu nggih, napa mutunya nggih. Mutunya. Nah, kalau 5 jam sudah qailullah ditambah 2-3 jam. Jam 11 itu sudah tidur sebentar sampai jam 11 ya, 15 menit misalnya. Nanti bangun sebentar untuk menyiapkan sholat duhur, udah seger sekali. Jadi mengistirahatkan jiwa raga sebelum zuhur itu. Ya, karena hormonnya pada waktu itu turun sekali dan ketika tidur itu terjadi namanya rekomposisi hormon kortisol itu menjadi lebih kuat lagi. Jadi bisa mendukung fisiologis kita menjadi lebih sehat. Pemulihan kekuatan. Pemulihannya lebih sehat. Nah, selama ini kan kadang-kadang turu apalagi sarene sejak duhur sampai bar asar wis mesti koyo digepuki kabeh. Kadang-kadang sampai maghrib terus lali. Wah, saya tambah nemen iki. Iki maghrib apa subuh? Kan sering-sering saya pernah dulu. Loh, iki kok wong-wong jek urung do turu wong bar subuh. Ternyata masih maghrib. Masih maghrib. Ketahuan. Itu terkena penyakit yang namanya histeria senjakala. Histeria senjakala itu tiba-tiba bingung, confused ya. Ketika mengerti karena hormonnya kacau semua. Ngliwati alam sing padang malah peteng. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau akhlak pada orang lain sudah dibahas oleh banyak ustaz, banyak murabi, banyak masayikh dan kiai. Tapi kalau kemudian akhlak pada diri sendiri itu yang harus kemudian jadi sering-sering nggak kecanda nih. Nggak kecanda. Ya.
akhlak pada diri kita sendiri, akhlak pada keluarga, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, akhlak pada orang mukmin, akhlak kepada orang yang kafir, akhlak ya kepada manusia pada umumnya, dan akhlak pada alam semesta. Oh, banyak sekali. Jadi akhlak itu ternyata banyak sekali. Suatu saat nanti fase-fasenya itu dibahas secara meluas, Pak Ustadz. Ya, insya Allah nanti kalau kita ketemu dengan pembahasan akhlak lagi dalam hadis berikutnya, nanti kita masukkan lagi. Ini hanya memberikan booster ya, semacam lambaran, saklebatan supaya menjadi pengingat. Nanti suatu saat kalau kita membahas itu lagi, itu ya tidak menjadi bingung. Lebih parsial ya, nanti akan lebih komprehensif karena bahasan kita tidak bisa langsung malah bingung. Malah judek. Ini yang terakhir nih Pak D. Cinta ini pindah menjaga makanan yang halal maupun yang haram itu ya bisa dibedakan. Ini adalah penting sekali pada era sekarang yang makanan itu ya kadang-kadang secara zat itu kita bisa menghindari, misalnya daging babi bendanya gitu yang dibelah ya secara tidak dengan asma Allah, mungkin bisa kita hindari kalau secara zat ya. Tapi kalau secara syar'i ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Cara syar'i bagaimana? Ya kalau kemudian itu melanggar syar'i tadi sudah kita sebutkan, yang pertama maisir, berjudi. Yang kedua ghosab. Ya ghosab itu adalah merampas orang lain ya tanpa hak sama sekali. Ya ngapusi istilahnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yang paling bahaya adalah riba. Ya riba itu nganakne duit. Itu dosanya sama dengan ya menzinai ibunya sendiri di bawah Ka'bah. Luar biasa. Dosanya sama dengan menzinai ibu sendiri di bawah Ka'bah. Caranya tumbuk undung. Tumbuk undung ya, karena itu akan merugikan orang secara masif. Ini hanya sedikit nyelani. Kalau riba itu misalkan ini Pak Ustadz, kan sekarang ini semuanya borongan. Takarannya itu angen-angen. Misalkan, wah iki pelem iki tak borong sakmene. Itu boleh enggak Pak Ustadz? Jadi kalau kemudian ada peraturan dalam syar'i, jadi ketika orang kota membeli dari orang desa yang tidak punya ilmu itu kadang-kadang haram Pak D. Langsung haram ya? Haram itu. Soalnya orang desa itu pokoknya payu. Nggak ngerti jeluntrungipun. Padahal regane yang kutho itu tikel-tikel. Makanya yang kota itu tikel-tikel, karena kalau kita kemudian berdagang atau transaksi itu harus saling mengetahui satu dengan yang lain. Jadi ilmunya seimbang. Ilmunya seimbang, kemudian itu akan membuat dagangan kita itu menjadi barokah. Nah, ini yang sering terabaikan Pak. Ya, karena itu tempat yang paling baik itu adalah masjid, yaitu adalah masjid. Tempat yang paling jelek itu adalah aswak, yaitu adalah pasar. Karena itu setan tuh menancapkan panji-panjinya itu di pasar. Loh, kenapa kok di pasar? Itu karena tadi kadang-kadang dagang itu tidak barokah. Hanya cari untung. Tidak barokah, sehingga kadang-kadang sumpah palsu yang dimasukkan di situ. Itu wis dinyang 4.000 lho nyang padahal rong petuk uang. Nah, ini akhirnya ya sumpah palsu ditambah dengan kebohongan. Goroh itu akan membuat dagangan tidak berkah. Seperti kemarin goroh bakal geruah itu. Tapi kosok wangsulipun kalau pedagang tujar ya asidik ya, tujar atau pedagang-pedagang yang sidik itu akan menjadi ya penghuni surga. Ini yang jadi motivasi yang kuat mestinya. Karena dalam Islam rezeki itu ya 90% itu berada di perdagangan. Sektor perdagangan. Karena itu kalau hanya jalannya ya. Jujur itu nanti akan balasannya itu surga yang paling mulia. Ya, karena itu karena balasan dari Allah itu luar biasa dahsyatnya, maka kalau orang itu nulayani napa ingkang sampun diwatesaken oleh Allah Subhanahu wa taala bahaya juga dosanya juga besar. Yen nindakake napa dawuh Gusti Allah niku pedagang itu akan mendapatkan ganjarane gede, tapi lek nyulayani mengkhianati niku nggih bebayane gede di dunia maupun di akhirat. Karena itu hidup itu pilihan ya, maka kita harus menjaga supaya ya harta kita itu benar-benar ifatun ya fitumatin, yaitu ifah yang menjaga diri dari makanan yang haram. Ya mungkin subhat, yaitu kemudian kita hindari, karena as-subhatu waqa'a fil haram. Subhat atau abu-abu itu akan membuat orang jatuh kepada kharoman. Nek terus menerus akhirnya lali nanti. Ora ketara, ora krasa, sing gak jelas-jelas niku malah
menjadi jelas haram. Jelas haram niku nggih. Nggih, monggo Pak Ustaz dipun lajengaken untuk closing-nya. Nggih, insyaallah ya Islam itu punya manaah ya. Manaah itu adalah imunitas. Nah, imunitas itu ya kalau kemudian supaya kita tidak mendapatkan bebendu atau cobaan yang besar ya di dalam dunia ini, maka kita harus mempunyai 4 hal. Yaitu adalah yang pertama hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang kedua adalah hadisun sidekin ya atau ya sidekul hadis atau berkata yang baik, wa husnul kholiqatin ya akhlak yang mulia, dan ifatun fitumatin yaitu adalah ya kita berusaha untuk menjaga makanan kita supaya tidak terjebak ya di dalam ghosab merampas, maisir perjudian, dan riba ya. Yaitu adalah yang anak nih daripada uang tadi. Moga-moga kita akan senantiasa mendapatkan barokah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dumuginipun akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustaz Dr. Azhar Anwar MM MMRS para kadang kinasih para pandemen lan sutresna ASAFM ing pundi kemawon anggenipun midhangetaken lan mirsani live Facebook ASAFM. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged nampi ilmu baru lan saged ngamalaken menapa kemawon ingkang dados pembicaraan ing sonten menika nglenggana dumateng kirang sampurna anggen kula ngaturaken tata cara menika mugi linuberna samudraning pangasami. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.